Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Seningsih dengan NIM 212111044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dalalah, yaitu secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari dalla yudillu, yang berarti menunjukkan atau petunjuk. Secara istilah adalah penunjukan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dalalah macam-macam dalalah, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu dalalah wahidah dan dalalah ghairu wahidah. Dalalah wahidah yaitu dibagi menjadi empat, yaitu zahir, dua nas, tiga mufassar, empat muhakam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah wahidah, yaitu dalalah yang menunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Tingkatan yang paling jelas adalah muhakam, dan yang paling rendah adalah zahir. Zahir jelas maknanya. Lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafadz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalif, zahir adalah lafadz yang dengan sihat dibentuk sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz yang lain. Artinya, dengan lafadz itu saja tidak butuh lafadz yang lain. Itu bisa diketahui maknanya, namun masih mungkin untuk ditakwilkan. Contohnya seperti surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Jadi secara jelas, lafadz ini tidak butuh kepada kalimat yang lain. Ayat yang lain sudah bisa dipahami. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamarkan jual beli dengan riba. Kedudukan lafadz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri. Sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskan, mentakwilkan, dan menaskan, misalnya tentang taksis surat Al-Baqarah ayat 275 ditaksiskan jual beli yang ada haramnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nas. Nas yaitu suatu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks ini. Bedanya dengan zahir, jadi kalau zahir itu bukan makna asalnya. Kalau nas itu memang lafadz yang menunjukkan pada hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks itu. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan atau dikhususkan, ditakwilkan, dan dinaskan seperti contohnya surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu terdapat ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat tersebut, yaitu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 275, dan jual beli tidak sama dengan riba, itu namanya dalalah nas. Karena itu yang dimaksud ayat Al-Baqarah 275 di atas, karena itu yang dimaksud mengucapkan orang Yahudi bahwa jual beli sama dengan riba. Dalalah zahir yang Al-Baqarah 275 di atas, dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mufassar. Lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksiskan, tetapi dapat dinaskan ketika Rasulullah. Contohnya seperti Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka daerah tiap-tiap orang dari keduanya status 100 kali dera. Kata di atas bisa saja diartikan lain. Jadi jelas, tegas, dan tidak bisa ditakwilkan yang lain. Karena 100 ya 100, tidak bisa diartikan 10 atau yang lain. Hukum mufassar adalah wajib.
mengamalkan sesuai dengan lafadznya. Jadi ayat di atas tidak mungkin dimaknai dengan yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang muhkam, yaitu suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta tidak mempunyai kemungkinan dan ditakwilkan, ditaksiskan atau dinaskan. Contohnya yaitu seperti surat Quran surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh lainnya seperti uh, nikahilah wanita-wanita yang lain bagi kalian. 2, 3, atau 4. Maka zahirnya apa? Halalnya menikah dari mana? Yaitu nikahilah dan halalkan dengan nikah. Tapi makna kehalalan nikah ini diambil dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu yang terkandung dalam ayat tersebut tidak tujuan utama ayat ini bukan itu, walaupun dari ayat itu tersebut bisa diambil kesimpulan tentang halalnya nikah. Tujuan utama bolehnya dipoligami yaitu jadi karena ada ayat tersebut yaitu dan kalau bisa ambil adil satu saja. Artinya boleh menikahi satu atau lebih dari 2 orang. Poligami itu merupakan makna yang diambil dari ayat tersebut dan memang yang dimaksud tujuan utama tentang ayat itu. Mufassar yaitu didera 80 kali. Hukuman bagi yang menuduh orang berzina itu didera 80 kali. Kata tasaminah, mirah, atau 80 kali dera tidak bisa diartikan yang lain, yaitu muhkam. Larangan syirik walaupun berbuat baik kepada orang tua, ini tidak bisa diartikan yang lain. Pasti jelas, tegas, dan tidak ada masalahnya. Nasnya, atau tidak mungkin dihapus hukumannya larangan syirik, kewajiban berbakti kepada orang tua, itu tidak ada yang menghapus atau menggantikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ghairu wahidah. Ghairu wahidah yang dibagi menjadi 4, yaitu kafi, 2 musyikil, 3 mujmal, dan yang 4 mutasibah. Di sini saya akan menjelaskan yang kafi. Dalalah ghairu wahidah yaitu dalalah yang tidak jelas petunjukannya atas hukum. Yang kafi, lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasannya muncul ketika penerapan makna lain kepada kasus tertentu. Contohnya surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangannya mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun, akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut atau pencopetan atau penjamretan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musyikil, yaitu adalah sesuatu lafadz yang penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasannya sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat atau memahami lafadz tersebut. Contohnya surat Al-Baqarah 228, yaitu artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Menurut ulama Hanafi, huru yaitu masa suci, masa iddah. Menurut ulama Syafi'iyah, huru yaitu masa suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mujmal, yaitu suatu lafadz yang menunjukkan makna global di mana kejadian tersebut masih rinciannya tidak ada diketahui jika hanya dengan lafadz itu sendiri. Kejelasannya tidak hanya
dapatkan kejelasan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu contohnya seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tata cara sholat tidak ada di Al-Quran atau ayat tersebut, penerimaan zakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mutasibah, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada dalil yang menunjukkan. Contohnya seperti di surat Al-Baqarah, ayat Yasin, terus Al-A'raf gitu. Terima kasih presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.